Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, musabbibil asbab, ar-rahmanir rahim, munzilil kitab, maliki yaumiddin, wa huwa sari'ul hisab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa sanna bisunnatihi wa salaka tariqahu ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, majlis Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, karena seluruh kebaikan, seluruh keindahan, seluruh nikmat dan karunia adalah dari Allah dan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya lah maka tidak ada ungkapan yang lebih baik dan lebih pantas untuk selalu dan senantiasa kita lafalkan kecuali ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam sebagai ungkapan terima kasih dan cinta kasih kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menjadi sebab utama seluruh rahmat Allah yang dikaruniakan kepada alam semesta. Karenanya saya mengajak diri khatib sendiri dan kita semua untuk mari kita memperkuat dan memperkokoh kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mari kita memperbanyak membaca salawat sebagai ungkapan cinta dan ungkapan terima kasih kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita, imam-imam kita,
kepada keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, karena tanpa mereka tidak akan mungkin ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik dan mulia ini, khatib ingin mengajak diri khatib sendiri dan kita semua untuk merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin." Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ma'asyiral muslimin majlis Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat yang tadi khatib bacakan, Allah Subhanahu wa taala secara tersurat meminta dan memerintahkan kepada kita semua untuk bersegera, untuk tidak menunda-nunda, untuk bergegas dalam rangka menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan-amalan yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat selanjutnya dari perintah bersegera dan bergegas menjemput ampunan Allah itu, yang kata para ahli tafsir itu mengisyaratkan bahwa apabila kita menginginkan dan menghendaki ampunan yang segera, maka inilah di antara amalan-amalan yang bisa kita laksanakan. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senantiasa berinfak, senantiasa berbagi dengan apapun. Allah tidak menyebutkan apa yang harus menjadi objek infak kita, untuk menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, nikmat karunia Allah yang manapun yang kita pergunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sudah termasuk bagian dari berinfak, dan itu harus dilakukan tanpa memilih-milih waktu, tanpa memilih-milih ruang, tanpa memilih-milih keadaan. Artinya di semua waktu, di semua tempat, dan dalam kondisi apapun kita, maka kita hendaknya menggunakan apapun yang Allah karuniakan kepada kita dalam rangka taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang bertani, maka gunakanlah profesi bertaninya sebagai bagian dari caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang berdagang, maka gunakanlah profesi berdagangnya untuk menjadi bagian dari cara kita menjemput keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan perintahnya untuk mencari rezeki yang halal. Bagi yang menjadi pegawai, maka gunakanlah profesi kepegawaiannya untuk melayani masyarakat, untuk melayani umat, agar kita disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah senang kepada orang-orang yang mencintai hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin majlis Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berinfak fi sabilillah adalah ruang yang sangat-sangat luas. Tidak hanya dengan sedekah, tidak hanya dengan zakat, tidak hanya dengan barang yang berupa materi, tetapi apapun yang Allah berikan kelebihannya kepada kita masing-masing dapat kita pergunakan untuk menjadi wasilah kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur, sehat, kesempatan, ruang waktu apapun, dimanapun kita berada, karenanya tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak melaksanakan perintah Allah yang pertama ini. Dan karena inilah maka ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan surganya Allah akan diberikan kepada siapapun yang melaksanakannya.
Ma'asyiral muslimin, majlis Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah orang-orang yang kadhiminal ghaiz, orang-orang yang menahan amarahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, jangan engkau lampiaskan marahmu, jangan engkau lampiaskan amarahmu, niscaya engkau akan mendapatkan kebahagiaan termasuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengendalikan amarah adalah salah satu amalan yang Allah cintai. Mengendalikan amarah adalah salah satu amalan yang akan mendekatkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya semarah apapun kita kepada apapun, kepada siapapun, bahkan pada keadaan-keadaan yang kita alami, lakukanlah pengendalian diri dengan sebaik-baiknya. Karena manakala kita mampu mengendalikan amarah tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti kesabaran kita di dalam mengendalikan amarah itu dengan di dunia memberikan kita keluasan dan kelapangan hidup, dan di akhirat nanti dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang perlu kita lakukan dalam rangka mendekatkan kita kepada ampunan dan surganya Allah adalah al-afina 'anil nas, senantiasa memberikan maaf kepada siapapun. Belajarlah untuk tidak mendendam rasa marah, belajarlah untuk tidak mendendam rasa dendam kepada siapapun. Saya yakin semua kita pasti pernah mengalami ketersinggungan, kesakit hatian entah itu oleh seseorang, baik dia sengaja maupun tidak dia sengaja. Tapi sungguh kalau kita membiarkan rasa sakit hati itu terus ada pada diri kita, kalau rasa sakit dan dendam itu terus kita rendam di dalam hati masing-masing kita, maka dia tidak hanya akan menyiksa kita selama kita hidup, tetapi juga akan berlanjut kepada kehidupan akhirat kita. Kita jauh dari ampunan Allah, jauh dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita belajar untuk menyingkirkan rasa sakit hati, rasa dendam, rasa permusuhan-permusuhan yang ada di dalam hati kita, apapun penyebabnya. Apakah penyebabnya bisa dibenarkan atau tidak bisa dibenarkan? Karena sesungguhnya rasa sakit hati kepada seseorang tidaklah pantas untuk dibiarkan berkepanjangan. Berikanlah maaf, berikanlah kelapangan hati kita agar kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memasuki surganya nanti di hari akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kullu bani Adam khatta'un wa ya khairu khatta'in at-tawwabun. Tidak ada manusia yang tidak berbuat salah, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kekeliruan, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Semua kita adalah pelaku-pelaku dosa. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang tadi khatib bacakan, sebaik-baik pendosa adalah orang yang mau bertaubat, orang yang mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya lah maka melalui mimbar yang mulia ini saya mengajak diri saya sendiri dan seluruh jamaah sekalian untuk mari kita berupaya memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, memperbaiki kekeliruan-kekeliruan kita pada masa-masa yang sudah lewat, untuk kita azamkan pada hari ini untuk tidak lagi kita ulangi, untuk kita azamkan pada hari ini untuk kita tidak lagi melakukannya, dan kemudian seraya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah menunggu, bahkan Allah mencari, bahkan Allah turun dari singgasananya dalam rangka menjemput permohonan ampun dari hamba-hambanya yang mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Jumat adalah hari yang sangat-sangat mulia. Waktu-waktu ini adalah merupakan waktu-waktu yang dan kesempatan-kesempatan emas untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergegaslah dan bersegeralah memohon ampun, karena kita tidak pernah tahu
Apakah umur kita masih ada setelah Jumatan ini? Apakah umur kita masih ada besok lusa? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kafa bil mauti wa'izah. Di tengah-tengah kita ada jenazah saudara kita yang harus kita selesaikan dan tunaikan kewajiban kita semua padanya. Itu adalah nasihat bagi kita semua, bahwa pada saatnya nanti kita pun akan mengalami hal yang sama. Maka sebelum hari itu datang, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waman lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah akan dijadikan kesempitannya oleh Allah menjadi jalan keluar, akan dijadikan kesusahan-kesusahannya oleh Allah menjadi kelapangan dan kebahagiaan, dan akan dianugerahi kepadanya karunia-karunia yang tidak pernah dia duga-duga. Fa inna ahsanal kalami kalamullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina nabiyina syafi'ina maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'uh. Ittaqullaha wa ati'uh. Ittaqullaha wa ati'uh. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyyihil karim wa amarakum irsyadan lakum wa ta'lima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu huququn 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ulata umuril muslimina ajma'in wa waffiqhum lima tuhibbu wa tardahu min naf'il ibadi wal biladi ya karim. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.